Oke teman-teman, selamat bertemu dengan saya Romi Keo dalam tutorial tentang cara membuat musik menggunakan software Fruity Loops atau disebut FL Studio. Tutorial ini untuk teman-teman yang masih pemula atau bahkan sama sekali belum pernah mengenal atau menggunakan Fruity Loops untuk membuat musik. Jadi bagi teman-teman yang punya bakat dalam bidang musik, yang ingin mengeksplorasi atau mengekspresikannya dengan membuat karya musik sendiri, FL Studio merupakan salah satu pilihan yang baik untuk teman-teman. Baik, kita mulai saja. Saya buka FL Studio. Baik teman-teman, setelah FL Studio terbuka, maka tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari FL Studio. Bagian pertama yang mau saya jelaskan adalah bagian sebelah kiri ini. Bagian ini disebut browser. Bagian ini dapat diaktifkan atau diperlihatkan dengan mengklik icon ini, View Browser. Baik, apa fungsi bagian ini? Browser ini adalah tempat di mana kita bisa mengakses segala jenis bunyi yang mau kita pakai untuk membuat musik. Misalnya saya contohkan saja. Saya ambil ini, saya klik di Packs, lalu saya ambil drum kit 02. Maka di sini akan muncul berbagai jenis, berbagai atau sound drum. Misalnya ada kick, ada rim, ada snare, tom, lalu ada crash, dan seterusnya. Nah, untuk menggunakan sound yang sudah kita temukan ini, yang misalnya saja kita pilih sound ini, maka kita harus membawanya ke area yang namanya step sequencer ini. Caranya adalah dengan mengklik dan drag ke sini. Jadi klik dan drag. Klik, drag. Dan seterusnya. Anda bisa menambah berapapun jumlah instrumen yang Anda mau ke tempat ini. Baik itu contoh, misalnya saya menggunakan Packs, atau contoh lain misalnya saya menggunakan sound dari plugin preset ini. Misalnya plugin presets, lalu generators, lalu misalnya saya pilih salah satu misalnya FL Keys. Ini sejenis piano. Katakanlah saya pilih compress piano. Dan saya drag ke step sequencer ini. Maka akan terlihat seperti ini. Atau misalnya saya pilih lagi, misalnya saya mau memilih bass dari satu sound yang namanya Citrus. Maka saya buka Citrus dan saya klik di bass dan saya pilih salah satu voice bass ini. Misalnya seperti ini. Maka sudah tampil di sini. Baik, itu saja teman-teman tentang yang namanya browser ini. Intinya bahwa di sini kita bisa mengakses segala macam jenis bunyi yang mau kita pakai. Kemudian bagian kedua yang mau saya jelaskan adalah bagian ini. Bagian ini disebut dengan step sequencer. Pada step sequencer ini teman-teman bisa melihat ada beberapa kotak, ada yang kotak kecil ini, kotak-kotak kecil, lalu ada kotak yang bertuliskan jenis instrumen yang kita pakai, lalu kemudian ada dua tombol kecil ini. Tombol sebelah kanan ini menunjukkan volume, tinggal mengecilkannya atau membesarkannya dengan cara klik lalu drag ke bawah dan ke atas. Dan untuk mengembalikannya ke nilai default atau 0, teman-teman tinggal klik kanan lalu reset.
Lalu tombol sebelah kirinya adalah tombol panning. Ini digunakan jika teman-teman mau mengarahkan atau memperdengarkan satu instrumen di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Di sebelah kiri tinggal klik dan drag ke kiri, sebelah kanan tinggal klik dan drag ke kanan. Kemudian untuk mengembalikannya ke center tinggal klik kanan dan pilih reset. Lalu ada semacam lampu-lampu ini, lampu berwarna hijau ini. Jika lampu ini diklik, berarti kita menonaktifkan instrumen tersebut. Lalu jika kita mengklik kanan, lalu memilih solo, maka hanya instrumen tersebut yang akan berbunyi. Untuk membunyikan kembali semuanya, tinggal klik kanan lagi lalu memilih solo ini. Maka semuanya akan berwarna hijau kembali. Kemudian bagian berikutnya adalah teman-teman bisa melihat ada kotak-kotak kecil-kecil ini. Ini menyatakan ukuran dalam satu bar. Dalam satu bar ada 4 bit. Jadi ada yang hitam, ini bit 1 hitam, bit 2 coklat, bit 3 hitam, bit keempat coklat lagi. Jadi dalam satu bar ini ada 4 bit. Dan jumlah bit ini bisa kita atur. Caranya adalah seperti ini. Di sudut kiri atas ini kita tinggal scroll mouse atau tinggal klik and drag ke bawah, ke atas. Scroll mouse, Ya. Kita bisa menambah jumlah bar dalam jumlah bit dalam satu bar sesuai kemauan kita, dan biasanya nilai defaultnya adalah 4. Kemudian pada bagian sebelah kanan atas step sequencer ini kita lihat ada gambar seperti grafik ini. Ini menunjukkan kita mau mengedit velocity. Velocity artinya keras lembutnya instrumen tersebut. Misalnya sekarang sudah menunjukkan di bass ini, atau misalnya di kick ini, velocity-nya bisa kita atur seperti ini. Tinggal klik dan seterusnya. Saya kembalikan ke 0 seperti ini. Lalu di sebelahnya ada gambar semacam keyboard atau piano. Itu menunjukkan piano roll. Untuk menggambar musik, misalnya menggambar kick drum, maka klik seperti ini. Kemudian klik tombol play atau tekan spasi pada keyboard Anda. Maka akan terdengar bunyi seperti itu. Untuk menghapusnya teman-teman menggunakan klik kanan. Jadi klik untuk menggambar dan klik kanan untuk menghapus. Ini hanya sebuah contoh saja. Baik, kemudian bagian lainnya yang saya perlu jelaskan adalah pada bagian atas ini. Ini ada tombol volume. Tadi saya perkecilkan. Biasanya nilai defaultnya adalah 0. Maka saya klik kanan dan reset. Dia akan kembali ke nilai 0. Kemudian di sebelahnya ada tombol master pitch namanya. Ini untuk mengatur tune atau pitch dari keseluruhan nada-nada dari keseluruhan project ini. Kemudian di sebelahnya ada katakanlah semacam 2 lampu ini. Satu berwarna merah bertuliskan part atau pattern. Lampu ini aktif menunjukkan bahwa kita sedang bekerja pada area ini, step sequencer ini, pada pattern ini. Sedangkan jika
kita mengklik pada lampu sebelah bawahnya yang bertuliskan song, lampu berwarna hijau, menunjukkan bahwa kita sedang bekerja pada area yang disebut playlist. Playlist itu dapat diaktifkan dengan mengklik icon ini. Jadi ini playlist akan terlihat seperti ini. Kemudian ini ada angka 130. 130 ini menunjukkan tempo dari lagu yang ada dalam proyek kita. Misalnya ini 130. Kita tinggal mengklik lalu drag ke bawah untuk mengurangi tempo, lalu klik dan drag ke atas untuk mempercepat tempo. Dan biasanya tempo kita setting pada awal project kita sesuai dengan beat atau lagu yang mau kita buat. Kemudian pada sebelah tempo ini ada angka 1. Angka 1 ini menunjukkan bahwa kita sedang bekerja pada pattern 1. Jika angka 1 ini saya scroll ke atas, maka akan menunjukkan angka 2. Dan demikian juga pattern ini akan berubah menjadi pattern 2. Dan ini akan terlihat kosong sebab memang tadi kita belum berbuat apa-apa dengan pattern 2 ini. Demikian pun selanjutnya pattern 3 dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikut adalah playlist ini. Playlist ini adalah tempat di mana kita menggabungkan seluruh instrumen yang kita susun atau seluruh katakanlah beat yang kita susun di sini, dan kita susun di sini di playlist ini menjadi satu kesatuan sehingga menjadi sebuah lagu. Katakanlah di sini kita baru membuat pattern 1 atau pola 1. Maka untuk mengaktifkan playlist ini saya klik lampu berwarna hijau ini, lalu kemudian jika saya play, tidak akan terdengar bunyi apa-apa. Seperti itu. Sebab kita belum menggambar di area ini. Karena itu kita perlu menggambarnya terlebih dahulu dengan cara klik seperti ini. Klik dan drag. Lalu tekan play. Baik, selanjutnya untuk menghapus tinggal klik kanan. Jadi klik untuk menggambar, klik kanan untuk menghapus. Kemudian bagian berikut yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman adalah yang namanya mixer. Untuk mengaktifkan mixer, teman-teman bisa mengklik icon mixer ini. Mixer ini tempat di mana kita mengatur keseluruhan track yang ada. Yang bisa kita atur itu misalnya volume seperti ini, atas bawah, lalu panning kiri kanan, dan kita juga bisa memberi efek untuk track yang kita maksud. Misalnya katakanlah di sini kick drum ini ada angka 1 fx lalu 1. Ini menunjukkan bahwa kick drum ini ada pada insert 1. Kemudian clap ini ada angka 2 fx 2, menunjukkan bahwa ia ada pada track 2 mixer ini, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan instrumen yang kita tambahkan tadi? Misalnya FL kick ini. Ini belum ada angka apa-apa. Untuk memasukkannya ke dalam mixer, kita tinggal klik di tanda panah ini, lalu kemudian pilih assign free mixer track. Maka dia sudah muncul di mixer ini pada track 5.
Demikian juga misalnya snare ini, pilih assign free mixer track, sudah ada ke sini. Sampai dengan piano ini, assign free mixer track, dan seterusnya. Nah, jika dia sudah ada pada mixer, maka sekarang kita bebas untuk memberikan efek. Seperti tadi, misalnya mengatur keras volumenya, panningnya, dan juga memberi efek. Misalnya saya ingin memasukkan efek pada track snare ini, track 4. Maka saya klik pada track 4, lalu klik pada tanda panah ini dan memilih efek yang ingin saya masukkan. Misalnya saya mau memilih efek multiband compressor, maka akan tampak efek seperti ini. Saya mau menambahkannya lagi dengan menambahkan reverb, maka akan tampak efek seperti ini. Untuk menghapus atau menghilangkan efek ini, teman-teman tinggal klik lagi, lalu replace, lalu pilih none. Replace none. Jadi itu fungsi dari mixer. Jadi kita bisa menambah apapun efeknya hanya di dalam mixer ini. Baik, kemudian bagian berikut yang perlu teman-teman ketahui adalah piano roll. Piano roll adalah juga tempat di mana kita bisa menggambar musik. Contoh, katakanlah tadi saya sudah membuat musik dengan menggunakan satu cara, yaitu dengan klik. Saya bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan piano roll. Katakanlah misalnya di sini saya hapus dulu, saya klik kanan untuk menghapus, saya hapus semua. Kemudian saya ingin menggambarnya di dalam piano roll. Maka klik kanan, lalu memilih piano roll. Biasanya nilai default untuk instrumen yang bersifat perkusif seperti drum atau perkusi, nilai defaultnya ada pada C5. Katakanlah kick drum ini. Saya klik biasa untuk menggambar dan klik kanan untuk menghapus. Jadi seperti itu. Maka dengan demikian gambar di sini sudah bisa terlihat piano rollnya. Untuk mengedit, teman-teman tinggal tempatkan kursor pada area ini lalu mengklik kanan, maka kita bisa mengedit kembali. Demikian pun dengan clap. Kemudian pada bagian bawah ini ada tanda yang menunjukkan velocity. Velocity artinya keras lembutnya instrumen tersebut. Misalnya dalam hal ini adalah head. Kita ingin ada bagian yang dilembutkan seperti ini misalnya. Ya, saya buat acak saja. Contoh berikut misalnya snare. Baik, itu kira-kira cara menggunakan piano roll. Jadi baik instrumen entah drum ataupun yang bersifat melodis seperti piano atau bass, atau kita menggunakan rhythm, semuanya kita buat di dalam yang namanya piano roll itu. Baik.
Baik, misalnya sekarang saya buat pada pola yang kedua adalah saya ingin membuat bass. Saya tinggal scroll pola ini dan nampaklah pola kedua. Misalnya saya ingin membuat bass, klik kanan lalu piano roll. Maka saya membuat, ya contoh saja, kemudian playlist ini saya tempatkan bass tadi di playlist ini. Nah, misalnya pada pola ketiga saya ingin menempatkan rhythm. Misalnya saya pakai saja yang sudah ada ini, piano, kompres piano. Untuk mengkopinya teman-teman tinggal menekan tombol kontrol lalu blok seperti ini, lalu kemudian menekan shift lalu di bawah seperti ini. Lalu saya tempatkan pattern 3 ini di playlist ini. Misalnya diperpendek bunyinya. Saya perkecil kicknya. Baik, itu kira-kira contoh yang bisa saya buat untuk tutorial pertama ini. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk membuat musik sendiri. Pada tutorial berikutnya saya akan lebih detail lagi membahas bagaimana Fruity Loops ini bisa membuat sesuatu yang sederhana menjadi istimewa bila kita kreatif dan bisa memaksimalkan fungsinya. Itu saja, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melihat video ini.